Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTuber Amung Rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini ada narasumber Ustadz Jamaluddin. Alhamdulillah kita sudah berapa lama ya Ustadz ya? Baru sekarang bertemu lagi silaturahim. Nah, ini suatu karunia dari Allah ya. Yang mana sudah lama ya. Dengan dulu kita mencari berita tentang bagaimana terjadinya pimpinan Khilafatul Muslimin ya, dari atas sampai banyak pemimpin daerah-daerah itu yang ditangkepin ya, bahkan ditahan. Nah, saya jadi ingin gitu tahu kelanjutannya. Nah, sekarang ini bagaimana, karena di masyarakat itu ya, benar dan salah itu ketika ada seseorang ya ditangkap itu udah pemikirannya ini salah. Nah, sementara sekarang ya kadang-kadang bukan pemimpin Khilafatul Muslimin saja yang ditangkapin saja. Banyak ternyata ustadz yang lain juga yang ditangkapin ini. Nah, mungkin dengan kesempatan ini ya supaya Ustadz bisa menyampaikan ke sahabat-sahabat yang sekarang menyimak channel Amung Rahman supaya pemikiran masyarakat itu tidak takut dengan adanya khilafah. Bahasa khilafah itu tidak takut gitu Ustaz. Silahkan Ustaz. Baik. Jazakumullah khairan katsira kepada YouTuber ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi bagian daripada amal soleh yang dilakukan oleh YouTuber ini. Yang pertama, saya ingin menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala ini 14 abad yang lalu Allah sudah menginformasikan bahwa mereka, maka yang disebut mereka akan berupaya untuk memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut dan ucapan-ucapan mereka. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun, tetapi Allah akan menyempurnakan cahaya itu. Nah, artinya di sini ada dua kelompok. Kelompok yang berupaya untuk memadamkan dan kelompok yang berupaya untuk menyinarkan. Nah, maka tinggal kita ini ada di kelompok mana? Ada di kelompok yang akan memadamkan, ada di kelompok yang akan menyinarkan. Nah, kenyataan hari ini itu kalau kita lihat yang ditangkap-tangkap itu apalagi dari Khilafatul Muslimin, itu kesalahannya itu nggak ada. Mereka berbohong aja itu mikirnya 1000 kali, apalagi mencuri, apalagi membunuh, apalagi ngebom, itu tidak ada bukti. Nah, sementara kalau kita lihat sekarang yang nangkap para pejabat itu mereka koruptor. Mereka kalau kita lihat itu sudah jelas kebobrokannya itu sudah nampak. Kalau kita lihat. Nah, ini adalah kalau kita melihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala, memang kebenaran itu akan berupaya untuk dipadamkan. Kenapa? Karena memang ini sudah misi iblis laknatullah ya. Iblis laknatullah itu dari awal-awal dulu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu tugas yang mulia, yaitu untuk melaksanakan mukjizat, untuk melaksanakan firman Allah di muka bumi ini kan tugas yang mulia. Untuk melaksanakan syariat Islam ini ada tugas yang mulia dan diberikan kepada seorang khalifah. Ini adalah gelar yang dari Allah Subhanahu wa taala. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini adalah gelar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang alergi dengan gelar ini, berarti dia alergi kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak mau dengan sistem ini, sistem khalifah ini, dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau saya pahami, eksistensi manusia, adanya manusia di muka bumi ini, karena itu adalah merupakan perencanaan Allah dijadikannya khalifah. Sehingga iblis itu dia sampai antipati, sampai dia membangkang sama penciptanya, sampai dia ridho, rela, siap untuk terjun bebas ke neraka, gara-gara dia tidak mau. Tidak sudi kepada mendengar kalimat khalifah itu, dia tidak sudi begitu. Nah, sehingga dia berupaya, ya Rabb kami minta tangguh akan dihancurkan itu yang namanya khalifah dan keturunannya itu. Nah,
Maka kalau kita lihat ya, itu puluhan ribu tahun yang lalu, iblis dia sampai berkoar-koar. Kata iblis bahwa engkau ya Allah akan mendapati sedikit sekali orang yang bersyukur. Artinya akan sedikit orang sekali berpegang teguh kepada istilah khalifah itu. Begitu. Padahal kalau kita melihat, kita adanya di muka bumi ini adalah untuk beribadah. Jadi ibadah dalam melaksanakan Al-Quran supaya terrealisasi di muka bumi dengan kepemimpinan seorang khalifah. Kalau saya pahami begini, kalau dulu orang-orang beriman itu dia berada di bawah kepemimpinan Nabi. Nah, maka siapa yang dia keluar daripada kepemimpinan Nabi, maka berarti dia keluar daripada kenabian itu. Nah, Nabi bilang, setelah aku ini tidak ada lagi Nabi, yang ada khalifah. Maka sekarang jangankan orang yang keluar dari kekhalifahan itu, orang yang hari ini belum kepada khalifah itu dipertanyakan. Bagaimana keimanannya dia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu misal, di dalam Al-Quran itu surat Al-Fatir ayat ke 39. Di situ disebutkan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardh. Faman kafara fa'alaihi kufruh. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi. Artinya apa? Artinya khalifah itu sebagai wakilnya Allah untuk melaksanakan hukum-hukum Allah di muka bumi. Nah, sekarang ini kalau kita lihat di negeri kita ini, di Indonesia ini, mana hukum-hukum Allah itu berlaku? Ini tanggung jawab kita semua ini. Dan apalagi dengan tidak adanya seorang khalifah, ini berarti kita pengingkaran terhadap Allah. Allah menjadikan kita ini sebagai khalifah, kok hari ini tidak ada khalifah? Itu masalah besar. Nah, inilah kita ini hari ini sebenarnya sudah masuk kepada perangkap iblis. Kata iblis, ya Allah, engkau akan mendapati sedikit sekali yang bersyukur. Nah, kalau kita lihat hari ini kenyataan, maka mudah-mudahan video ini ya, ini menjadi sebuah inspirasi, menjadi sebuah motivasi, pencerahan bahwa kita kalau alergi dengan khalifah, berarti kita alergi dengan apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ini adalah pengingkaran yang besar. Nah, ini adalah pengingkaran yang luar biasa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka persoalan ini jangan sampai kita menunda-nunda, jangan sampai kita membuat sebuah syarat, begitu kan? Karena bagi Allah itu fattaqullaha mastata'tum, artinya takwa kepada Allah itu sesuai dengan kemampuan kamu yang ada, yang kita miliki pada saat kita paham, pada saat kita tahu, itu menurut kemampuan kita. Sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, Allah memerintahkan taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri minkum. Ulil amri minkum itu adalah orang-orang yang melaksanakan Al-Quran. Ini ingat, ya. Orang yang dia siap untuk menjalankan Al-Quran sebagai sumber hukum. Nah, itu namanya ulil amri. Dan ulil amri itu tidak bisa ditafsirkan lain kecuali tafsirnya itu kembali kepada Nabi dan sahabat. Di zaman Nabi ulil amri itu, di zaman setelah Nabi wafat, khalifah ulil amri itu. Jadi kalau ditafsirkan yang lain-lain ini salah besar. Salah besar itu umat Islam itu kalau menafsirkan ulil amri itu, apalagi presiden. Presiden itu orang kafir aja bisa presiden, perempuan bisa presiden, gitu kan? Bahkan siapa yang pintar, baik dari orang yang sehat maupun orang yang tidak sehat, yang penting pintar itu bisa jadi presiden. Nah, sementara ulil amri yang dimaksud oleh Al-Quran itu cacatannya nggak boleh. Dan syaratnya dia itu melaksanakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu. Nah, inilah yang dimaksud ulil amri, dan ulil amri itu tidak bisa ditafsirkan lain kecuali khalifah. Dan memang pelaksananya begitu. Itu seorang ulil amri yang mana itu sudah ditetapkan atau dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, gitu. Jadi kalau kita keluar dari itu, ya bagaimana? Pelaksanaan ajaran Islam itu ya tidak murni kalau seperti itu, apalagi dicampur dengan pikiran ro'yu kita macam-macam, itu sudah menyimpang. Itu ayatnya banyak kok. Di dalam Al-Quran itu jelas sekali. Kita ini hidup di muka bumi ini mendapat tugas yang mulia bersama khalifahnya. Kalau di zaman Nabi bersama nabinya. Gitu. Tapi gini Ustaz ya. Kadang-kadang orang ketika kita berbicara khilafah, ya kita suka
diomongin katanya kalau menegakkan khilafah ya harus keluar di negara ini. Nah, ini kadang-kadang pemikiran khususnya umat Islam bikin takut gitu dengan perkataan begitu. Dan kadang-kadang yang mengatakan begitu itu bukan orang-orang bodoh atau di luar Islam sendiri. Kadang-kadang orang Islam bahkan mereka adalah orang-orang yang menurut pandangan umum adalah orang-orang yang mengerti agama. Cuman mereka tadi bahwa khilafah itu seakan-akan sesat lah seperti itu yang bikin itu tidak paham orang yang bilang bahwa orang yang menegakkan khilafah itu harus keluar dari NKRI. Itu kalau istilah Rocky Gerung itu dungu begitu kan. Kenapa? Karena khilafah itu dalam Al-Qur'an. Gini, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu dalam Al-Qur'an. Waladzi ja'alakum khalaifa fil ard. Itu khalifah. Ya Dauda inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Itu khalifah. Nah, kalau kita mengatakan bahwa orang yang menegakkan khilafah dan khalifahnya itu keluar dari NKRI, berarti nyuruh keluar kepada pemeluk Al-Quran itu, kepada pemeluk Islam itu. Nah, makanya begini perbedaannya. Khilafah yang dipahami oleh mereka itu yaitu belum sejalan atau tidak sejalan dengan khilafah yang dipahami oleh khilafatul muslimin. Nah, ini yang perlu jelaskan begitu. Jadi khilafah yang dijalankan oleh khilafatul muslimin itu ini jangan sampai kita salah paham ya. Jangankan koruptor-koruptor tuh kayak kita lihat di para pejabat itu. Itu untuk mencuri 100 perak saja mereka mikirnya 1000 kali, apalagi untuk membunuh. Itu tidak. Jadi khilafatul muslimin itu betul-betul murni melaksanakan ajaran Allah dan Rasulnya. Maka berarti kalau mengeksekusi khilafatul muslimin artinya dia sama saja mengeksekusi orang baik. Itu tidak boleh di negeri ini. Begitu. Orang baik, orang yang jahat saja yang boleh tinggal di negeri ini. Artinya orang yang baik-baik itu tidak boleh. Orang yang tobat juga tidak boleh. Orang yang bertobat di khilafatul muslimin itu tidak boleh. Seperti khalifah kita ini. Khalifah kita ini dituduh teroris. Teroris apa? Khalifah kita itu dituduh radikal dan lain sebagainya. Mana radikal? Saya selama menjadi bersama khalifah itu tidak pernah khalifah mengajarkan yang lain-lain, melainkan melihat harus beribadah, harus taat kepada Allah. Itu tidak ada. Maka saya wallahi ini demi Allah bahwa khalifah kami itu Ustaz Abdul Qadir Hasan Baraja itu dari mulai tahun 1997 itu tidak pernah mengajarkan yang aneh-aneh itu kan. Nah, maka hati-hati nih siapa yang memerintahkan dan siapa yang dia itu menjadi pelaku yang membantu. Ingat, kalian akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dan tunggu aja tanggal mainnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan membalasnya. Kalau tidak segera tobat gitu kan. Maka saya sarankan kepada pemerintah ini segera tobat tuh, yang nangkap khalifah itu, yang nangkap orang-orang yang baik itu. Mereka tidak pernah bukti kok. Malah pembuktian itu ada di pihak yang nangkap itu, seperti itu ya. Maka mudah-mudahan ini menjadi satu sebuah wasilah ya, wasilah kita untuk menyampaikan, mudah-mudahan sehingga tidak ada terjadi persoalan, karena Allah Subhanahu wa taala Maha penerima tobat. Sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh kita, Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengampuni ketika kita bertobat seperti itu. Baik Ustaz, syukran jazakallah. Baik sahabat-sahabat, mudah-mudahan dengan pemaparan penyampaian Ustaz Jamaluddin ini bisa membuka wawasan kita dan bisa menepis ya prasangka-prasangka yang buruk yang selama ini, bahwa memang sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Jamaluddin dan juga di lapangan juga sebenarnya semenjak dimaklumatkan Khilafatul Muslimin 97 itu tidak ada ya kata kita bikin onar, bikin teror kepada orang lain. Sedangkan kata teroris itu sesuatu yang bikin teror kan. Nah, sedangkan Khilafatul Muslimin radikal radikal itu apa? Ya, cuman memang setiap saat dijelaskan juga tetap nggak mau ini ya. Padahal faktanya nggak ada. Khilafatul Muslimin tidak pernah bikin masalah, tidak pernah bikin onar dan sebagainya yang dituduhkan itu tidak ada gitu. Iya, itulah yang membuat opini, maka yang bertanggung jawab yang bikin opini itu. Walaupun memang secara jejak digital khalifah sebelum ini pernah dipenjara dan sebagainya, itu kan sebelum ya. Nah, ini yang kadang-kadang dan itu sudah sudah ditahan 20 tahun. Artinya bukan buron kan, bukan dijalani ya hukum yang ada di negara ini. Itulah sahabat-sahabat yang
hari ini kita dengar yang disampaikan Ustaz Jamaluddin, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin itu aja ya Ustaz ya. Syukran ya jazakallah atas penjelasannya, mudah-mudahan menjadi wasilah untuk pencerahan sahabat YouTuber Amung Rahman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.